Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Aku tahu, apa aku tidak boleh bertanya, ucap Dirga ketus sambil mematikan alat penghubungnya kepada Pran. Dasar banci, gitu saja merajuk, ucap Pran masih sempat-sempatnya mengejek Dirga di saat keadaan sedang genting seperti ini. Di mana kau Aksele? Gumam Dirga mengkhawatirkan keadaan Aksele. Memang Aksele pergi membawa beberapa anak buahnya, akan tetapi Dirga tetap merasa tidak tenang. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Aksele, apalagi mengingat jika Alisa yang sedang mengandung. Pasti Alisa akan merasa sangat sedih jika sampai terjadi sesuatu kepada Aksele. Apa aku masuk saja? Gumam Dirga mengambil senjata api yang ada di sampingnya. Tapi tidak, aku harus memantau keadaan markas ini. Aku percaya kepadamu, Sel, kau pasti naik baik saja. Gumam Dirga memilih untuk tetap stay di tempatnya. Namun, dia menggerakkan beberapa anggota mereka masuk ke dalam untuk membantu Aksele. Dia tetap fokus menatap layar laptopnya sambil memberi aba-aba kepada setiap anggotanya jika ada serangan tiba-tiba dari para lawan. Memang Aksele sengaja menyuruh Dirga untuk tetap stay di mobil untuk mengurangi angka kematian pada anak buah mereka. Jika Dirga bisa melihat serangan tiba-tiba yang diberikan musuh, akan dipastikan para anggotanya akan bisa langsung menghindar setelah mendapat pemberitahuan dari Dirga. Sedangkan di dalam sana, Aksele terus berusaha untuk mencari keberadaan ayah. Dia berjalan seorang diri untuk mencari keberadaan ayah, sedangkan anak buahnya sedang sibuk menghadapi para lawan agar Aksele bisa mencari keberadaan ayah. Ayah, kau di mana? Batin Aksele sambil berusaha menahan sakit pada lengannya yang terkena tembakan. Darah segar terus mengalir dari lengan Aksele, sehingga membuat tenaga Aksele semakin melemah. Aksele berusaha menyandarkan tubuhnya di dinding dan mengikat luka tembakan itu menggunakan sapu tangannya. Dia terus berusaha menyemangati dirinya, dia tidak boleh lemah. Dia harus pulang dengan selamat dan membawa ayah bersamanya. Sayang, tunggulah, aku pasti pulang membawa ayah, batin Aksele terus menyemangati dirinya sendiri. Bug, Nico secara diam-diam memukul Aksele dari belakang. Untung saja Aksele begitu sigap, sehingga pukulan Nico meleset. Melihat Nico yang ada di depannya, amarah Aksele semakin memuncak. Bayangan Nico yang ingin menculik istrinya di kampus kembali terbayang dengan jelas di ingatannya. Dasar pecundang, ucap Aksele meludah ke sembarangan arah sambil menatap remeh Nico. Kau sekarang hanya sendiri, jadi aku akan dengan mudah mengalahkanmu, ucap Nico tersenyum sinis. Dia yakin dia akan lebih mudah mengalahkan Aksele, karena lengan Aksele yang sedang terluka. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah, ucap Aksele terenyum sinis sambil menggerakkan pisau belati yang ada di tangannya. Kita lihat saja, ucap Nico memanggil anak buahnya lalu memerintahkan mereka untuk menyerang Aksele. Ternyata apa yang aku katakan benar apa adanya. Kau itu hanyalah seorang banci yang beraninya kepada wanita, ucap Aksele tersenyum sinis. Banyak bacot, habisi dia, ucap Nico menatap geram Aksele. Mendengar perintah Nico, para anak buahnya langsung menyerang Aksele dengan membabi buta. Walaupun tangannya sedang terluka, Aksele masih sangat aktif menggerakkan kedua tangannya untuk menghabisi setiap lawan yang mendekatinya. Bahkan tatapannya terus menatap ke Nico. Dia menatap Nico dengan tatapan penuh amarah. Dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Nico kepada istrinya berkali-kali lipat. Aku yakin, jika tato biru di paha Alisa dulu adalah karena ulahmu. Kau lihat saja. Aku akan kembalikan setiap luka yang kau berikan kepada istriku berkali-kali lipat. Batin Aksele menatap geram Nico. Melihat amarah yang terpancar dari mata Aksele, Nico langsung menjadi ketakutan sendiri. Apalagi melihat Aksele yang dengan mudah melumpuhkan seluruh anggotanya. Nico langsung membayangkan jika dirinya yang berada di posisi para anak buahnya itu. Kau tenang saja, kau tidak akan mati dengan mudah seperti mereka. Kau akan menikmati kesengsaraanmu terlebih dulu, baru aku akan mengirimmu kepada malaikat mautmu, ucap Aksele tersenyum sinis sambil tetap fokus melawan seluruh anggota Nico. Mampus, sebaiknya aku kabur, batin Nico langsung mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan dirinya. Dasar banci, kau kira kau akan bisa mudah lepas dariku? Aku tidak akan membiarkan itu, ucap Aksele geram dan mengakhiri sartarungannya dengan cepat. Dia menyanyat dan menusuk seluruh anggota Nico tanpa sisa.
hingga akhirnya seluruh lawannya langsung tergeletak tidak berdaya di lantai dan dilumuri darah. Axele berlahan mengusap darah musuh yang mengenai wajahnya menggunakan lengan bajunya. Dia berhenti sejenak untuk memulihkan tenaganya lalu berlari mengejar Nico. Dor! Axele menembakkan senjatanya untuk menyerang Nico, tetapi tembakannya meleset karena Nico yang berlari secara tidak beraturan. Axele terus berlari mengejar Nico, hingga akhirnya Axele berhenti di sebuah ruangan yang dikelilingi begitu banyak orang. Di sana Axele melihat ketua geng motor itu yang sedang berdiri di belakang ayah yang sedang bersimpuh di lantai dengan keadaan yang mengenaskan. Axele melihat tubuh ayah yang babak belur, dengan tangannya yang terikat. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya terlihat mengeluarkan darah segar, sehingga membuat hati Axele semakin hancur melihat keadaan ayah mertuanya itu. "Bajingan kau!" teriak Axele mengangkat senjatanya. Melihat itu para geng motor yang ada di sana langsung mengangkat senjata mereka kepada Axele. Bukan hanya itu, ketua geng motor itu juga meletakkan senjatanya tepat di kepala ayah. "Letakkan senjatamu, atau kau akan melihat kepala mertuamu akan meledak di depanmu," ucap ketua geng motor itu menatap tajam Axele. Mendengar ancaman musuhnya itu, Axele langsung menatap ke seluruh sudut ruangan itu. Dia baru sadar jika dia hanya seorang diri, sedangkan lawannya begitu banyak dan memiliki senjata yang lengkap. "Kau tidak akan bisa menang melawanku jika berurusan dengan pertempuran. Kau memang dalam perkelahian dan juga balapan, tapi tidak jika dihubungkan dengan pertempuran besar seperti ini," ucap ketua geng motor itu tersenyum sambil menodongkan senjatanya bersiap untuk menembak Axele. Dor! Sekali tembakan Nando langsung berhasil menjatuhkan senjata yang ada di tangan ketua preman itu. Melihat kedatangan Nando bersama pembunuh bayaran terkuat di kota mereka, semua orang yang ada di ruangan itu langsung terkejut seketika. Tidak lain, ketua preman itu, tangannya masih bergetar setelah mendapatkan serangan dari Nando. Memang Nando bisa langsung membunuh ketua preman itu dengan sekali tembakan, akan tetapi dia tidak akan membiarkan orang yang berani mengusik keluarganya mati dengan mudah. Akan dia pastikan jika seluruh musuh di hadapannya akan mati dengan cara yang mengenaskan, sehingga semua orang akan berpikir 100 kali lipat untuk mengusik kehidupan keluarganya. "Kenapa, kau takut?" ucap Nando tersenyum sinis melihat wajah ketua preman itu yang pucat ketakutan. "Hubungi Papa, di mana dia?" ucap kepala preman itu melihat bala bantuan yang belum datang juga, padahal 1 jam yang lalu papanya sudah mengatakan jika mereka telah mengirim bantuan. "Kau sedang menunggu orang ini?" tanya Nando tersenyum sinis sambil mengerahkan tangannya sebagai kode. Melihat kode dari Nando, Askara langsung melangkahkan kakinya mendekati Nando. Dia menyeret seorang pria tua yang berstatus sebagian ayah dari ketua geng motor itu sekaligus bos dari para preman itu. "Papa," ucap ketua geng motor itu menatap keadaan papanya yang telah babak belur. Bahkan luka di tubuhnya jauh lebih parah dari luka yang ayah dapatkan. Kedua tangannya juga diikat. Sebenarnya, saat Axele pulang dalam keadaan babak belur karena ulah para berandal itu, Askara sudah mencari tahu tentang kehidupan ketua geng motor itu. Sehingga, dia menemukan sebuah informasi jika ketua geng motor yang selalu mengusik kehidupan Axele adalah putra dari ketua preman yang selalu menghalangi pembangunan perusahaannya di pinggir kota. Pada saat mendengar jika ayah ditahan oleh geng motor itu, Askara langsung menebak jika itu pasti salah satu rencana kepala preman itu. Mereka pasti ingin menghancurkan keluarganya dan merebut tanah yang sudah dia beli dari warga di sekitar lokasi kekuasaan preman itu. Di sini Askara tidak salah sama sekali. Dia membeli tanah secara resmi. Hanya saja kepala preman itu merasa kesal karena Askara tidak mau memberikan bagian kepala preman itu. Dia meminta uang yang cukup besar kepada Askara dengan alasan lokasi itu masih daerah kekuasaannya, tapi bukan berarti miliknya. Tanah yang dibeli Askara adalah bekas pasar yang menjadi sarana pengutipan liar yang dilakukan kepala preman itu kepada para pedagang yang ada di sana. Bukan hanya pengutipan bisa, tetapi sudah dikategorikan sebagai pemerasan. Karena mereka meminta uang yang cukup tinggi kepada para pedagang. Jika mereka tidak memberikannya, maka dagangan mereka akan dihancurkan tanpa sisa. Hal itulah yang membuat pasar itu sepi, sehingga pemilik pasar itu memilih untuk menjualnya kepada Askara. "Kau mau pria tua ini? Maka aku akan memberi satu penawaran untukmu," ucap Askara tersenyum sini. "Apa maumu?" tanya kepala preman itu menatap tajam Askara. "Serahkan ayah maka kau dan papamu akan selamat," ucap Askara to the point. Mendengar ucapan Askara,
ketua geng motor itu langsung menatap kelompok Askara yang begitu banyak. Bahkan mereka kalah jumlah sangat jauh. Jadi, jika mereka bertarung sudah dipastikan mereka akan kalah dengan mudah. Tentu saja dia tidak mau mari sia-sia di tangan keluarga Arvinando. Dia tidak menyangka sama sekali jika Nando dan Askara akan turun tangan untuk membantu Axele. Karena yang dia tahu jika hubungan Axele dengan keluarganya itu tidaklah baik. Baiklah, serahkan pria tua ini, ucap kepala preman itu mengalah. Baik, Tuan, ucap salah satu anggotanya langsung melepaskan ikatan ayah. Melihat ayah telah berjalan, Axele langsung menarik ayah dan membawanya untuk berlindung. Dor, Papa, jangan kira kau bisa lolos setelah mencari masalah dengan keluargaku, ucap Nando menembak punggung kepala preman itu. Dor, para pembunuh bayaran itu langsung menyerang para musuh dengan membabi buta. Mereka tidak akan membiarkan satu orang pun bisa lolos dari maut yang mereka jemput sendiri. Melihat itu, Tini dan Nico langsung panik. Mereka berusaha untuk kabur dan mencari persembunyian. Tentu saja mereka tidak mau mati sia-sia begitu saja. Mau kemana kau? Ternyata bukan hanya banci, tapi kau juga seorang pengecut, ucap Askara menghentikan jalan Nico. Minggir kau, teriak Nico langsung menyerang Aksara. Namun, dengan keahliannya dalam ilmu bela diri, Askara bisa menghindari setiap serangan yang diberikan Nico dengan mudah. Memang Nico bukanlah tandingan untuknya, akan tetapi dia harus menyingkirkan semua masalah ini sampai ke akar alarnya. Agar Axele dan Alisa bisa hidup dengan tenang bersama keluarga kecilnya. Ternyata kau sangat lemah, rasanya aku akan sangat mudah mengirimmu untuk menemui ajalmu, ucap Askara tersenyum sinis. Diam kau, jika kau bisa coba saja, ucap Nico terus menyerang Aksara. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kau harus mendapatkan hukuman yang pantas untukmu, ucap Askara tersenyum sinis. Bug! Dengan satu pukulan, Nico langsung jatuh tersungkur di lantai. Tidak puas dengan pukulan itu, Askara kembali melanyangkan tinjunya. Dia memukul Nico dengan membabi buta, sehingga wajahnya menjadi babak belur, dengan hidung dan sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Bawa dia ke kantor polisi. Pastikan dia satu sel dengan tahanan yang kejam. Suruh mereka mengajarnya setiap hari, agar dia tahu bagaimana yang dirasakan adik iparku selama ini, ucap Askara kepada anak buahnya. Baik, Tuan, ucap mereka langsung mengangguk patuh dan menyeret Nico keluar. Jangan biarkan dia mati dengan cepat, ucap Askara tersenyum sinis. Dia akan memastikan jika Nico akan merasakan sakit yang jauh berkali-kali lipat dari yang Alisa alami selama ini. Dia akan membalaskan semua rasa sakit yang Alisa rasakan. Dia akan pastikan Nico akan sangat menderita sehingga dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah tidak apa-apa, tanya Axele menyentuh wajah ayah yang dipenuhi luka lebam. Tidak, ayah tidak apa-apa. Bagaimana dengan dirimu? Tanya ayah meneriksa tubuh Axele. Dek, jantung ayah rasanya ingin berhenti berdetak ketika melihat luka tembakan yang ada di lengan Axele. Ayah langsung meneteskan air matanya dan menyalahkan dirinya atas luka yang dialami Axele. Tentu saja dia tidak terima jika menantunya terluka hanya demi ingin menyelamatkan pria pecundang seperti dirinya. Seharusnya Axele membiarkan dirinya mati di tangan para berandalan itu, jika mengingat perbuatannya kepada Aliasa selama ini. Kau terluka, seharusnya kau tidak perlu mengorbankan nyawamu hanya untuk menyelamatkanku. Karena aku tidak pantas mendapatkannya, ucap ayah meneteskan air matanya. Siapa bilang ayah tidak pantas diselamatkan? Ayah adalah ayah dari wanita yang sangat aku cintai. Jadi aku akan melakukan apapun untuk melindungi ayah. Termasuk mempertaruhkan nyawaku sendiri, ucap Axele menghapus air mata ayah. Tapi, nak, ayah tidak pantas disebut sebagai ayah, ucap ayah. Siapa bilang, ayah itu adalah ayah yang hebat. Karena ayah mau berubah dan menyesali semua perbuatan ayah. Bahkan di luar sana banyak seorang ayah yang tidak mengakui kesalahannya sampai dia mati. Tapi ayah dengan berani meminta maaf kepada putri ayah, ucap Axele tersenyum sambil berusaha menghibur ayah. Sudah, ayah jangan sedih lagi. Alisa sedang menunggu ayah. Dia pasti sangat sedih jika ayah tidak ikut pulang denganku. Jika Alisa sedih, pasti cuci ayah juga akan sedih, ucap Axele tersenyum sambil membantu ayah untuk bangkit. Cucu? Tanya ayah mengerutkan keningnya bingung. Iya, Alisa putri ayah sedang mengandung. Jadi ayah sebentar lagi akan punya cucu.
Apa ayah tidak mau melihat cucu ayah lahir ke dunia ini? Tanya Axele tersenyum. Benarkah, Alisa putriku sebentar lagi menjadi ibu? Tanya ayah tersenyum haru. Iya, ayo kita pulang. Ayah sudah merindukan putri ayah, kan? Tanya Axele tersenyum. Axele, awas. Bug, ayah, pekik Axele penuh amarah. Ayah yang melihat Tini ingin memukul Axele dari belakang langsung memeluk Axele, sehingga kayu balok yang cukup besar berhasil menghantam punggungnya. Matilah kau, pekik Tini sambil kembali mengangkat kayu balok ada di tangannya lalu bersiap untuk memukul punggung ayah sekali lagi. Melihat itu, dengan cepat Axele membalikkan tubuh ayah, sehingga pukulan Tini meleset dan tidak mengenai punggung ayah. Dasar wanita berhati iblis, teriak Axele penuh amarah lalu menangkap kayu yang ada di tangan Tini. Axele langsung membuang kayu yang berhasil dia rampas dari tangan Tini. Dia menatap tajam Tini dan bersiap untuk menerkam wanita iblis yang tidak tahu diri di depannya. Dia tidak akan memikirkan wanita ataupun pria, karena baginya yang berani menyakiti orang yang dia sayangi harus mendapatkan balasan yang setimpal. Melihat tatapan Axele yang begitu tajam, Tini langsung melangkah mundur. Tangan dan kakinya langsung bergetar ketakutan. Namun, langkahnya terhenti tubuhnya terhalang tembok yang ada di belakangnya. Tini hanya bisa diam sambil menatap Axele yang terus mendekatinya. Tidak ada belas kasihan, Axele langsung mencengkeram leher Tini sehingga tubuh Tini langsung terangkat ke atas. Karena tidak bisa bernapas, Tini mencoba memegang tangan Axele dan berharap Axele akan memaafkannya. Jangan bunuh aku, ucap Tini sambil berusaha menahan sakit para lehernya. Mendengar ucapan Tini, Axele langsung tersenyum sinis. Dia tidak menyangka jika wanita yang berhati iblis seperti Tini ternyata takut untuk mati juga. Ternyata kau takut mati juga, ucap Axele tersenyum sinis. Bug, Axele langsung melemparkan tubuh Tini ke sembarang arah. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Karena kau tidak pantas untuk mati secepat itu, ucap Axele tersenyum sinis. Perlahan mata Axele teralihkan oleh satu kayu rotan yang tergeletak di dekatnya. Melihat itu, Axele langsung mengingat tato biru yang ada di paha Alisa. Mengingat itu, Axele langsung mengambil kayu rotan itu dan menatap Tini dengan tatapan membunuh. Kau sangat suka membuat tato pada tubuh istriku, kan? Bagaimana jika tato itu aku kembalikan kepadamu? Ucap Axele tersenyum sinis sambil berjalan mendekati Tini. Jangan, ucap Tini penuh permohonan sambil merangkak untuk menjauhi Axele. Jangan, ucap Axele tersenyum sinis. Plak, arg, pekik Tini sambil memegangi pahanya yang terasa panas. Bagaimana, sakit, kan? Ini yang selalu dirasakan istriku saat hidup bersamamu, teriak Axele sambil terus memukul tubuh Tini menggunakan rotan itu. Tini hanya bisa menagis kesegukan menerima setiap pukulan yang dirasakan Tini. Apa yang dia alami saat ini, adalah karena ulahnya sendiri. Karena dia selalu menyiksa Alisa selama tinggal bersamanya. Bukan hanya kekerasan fisik, Alisa juga kerap caci maki darinya. Bahkan Alisa juga sering menahan lapar karena membawa uang tidak seperti yang dia inginkan. Axele, sudah, ucap Birma mencoba menenangkan Axele. Lepaskan aku akan membalaskan semua yang istriku alami karena ulang wanita ini, ucap Axele melepaskan pegangan Birma dengan kasar. Bawa wanita itu, pastikan dia mendapat hukuman yang pantas, ucap Birma kepada polisi yang telah berdatangan. Nando memang sengaja membawa polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata kepala preman dan juga putranya adalah buronan polisi karena telah melakukan perdagangan manusia dan juga barang ilegal lainnya. Baik, ucap polisi itu langsung menyeret Tini keluar. Bukan hanya Tini, kepala geng motor dan juga kepala preman beserta para anak buahnya juga diamankan oleh polisi. Dia masih hidup, tanya Axele menatap kepala preman itu yang masih hidup. Tentu saja, lagi pula papa tidak selicik itu, ucap Nando tersenyum sambil memukul lengan Axele. Au, sakit, pa, pekik Axele ketika Nando tidak sengaja memukul lengannya yang terkena luka tembakan. Sudahlah, ayo kita ke rumah sakit. Ayah juga butuh pengobatan pada luka yang dia dapatkan, ucap Askara tersenyum sambil membawa Axele keluar dari gedung itu. Birma dan orang mencoba menuntun ayah keluar dari gedung itu mengikuti langkah Axele dan Askara. Biarkan aku yang membantu besanku, karena sebentar lagi kami akan sama-sama menjadi kakek, ucap Nando tersenyum lalu merangkul tubuh ayah.
Paman benar, ternyata paman sudah tua juga ya, ucap Birma dan orang serentak. Tentu saja, umur boleh tua, tapi jiwa masih tetap muda, ucap Nando tersenyum. Mendengar ucapan Nando, Axele dan Askara langsung menghentikan langkahnya. Mereka menatap Nando dengan tatapan membunuhnya, sehingga membuat tawa Nando langsung menghilang seketika. Papa hanya bercanda, ucap Nando terkekeh kecil. Maaf, Tuan, apa kami bisa meminta keterangan dari Anda? Tanya kepala polisi menghampiri ayah. Penjelasan kau bilang, apa kau tidak lihat besanku ini sedang terluka? Pangkatmu saja yang tinggi. Tapi di mana otakmu, orang lagi kesakitan malah dimintai penjelasan, Oce Nando melampiaskan kekesalannya kepada kepala polisi itu. Askara langsung membawa ayah beserta Axele ke rumah sakit. Melihat luka pada tubuh ayah dan juga luka tembakan di lengan Axele, dokter dan para perawat langsung bertindak dengan cepat. Mereka mengeluarkan peluru yang ada di lengan Axele dengan cepat. Setelah mendapat penanganan, Axele dan ayah langsung dibawa ke ruang rawat yang sama. Axele sengaja meminta agar dia disatukan dengan ayah dalam ruangan yang sama. Agar Alisa istrinya dapat melakukan tugasnya untuk merawat dirinya dan juga ayah dengan serentak. Kau tidak apa-apa, apa tanganmu masih sakit? Tanya Nando memeriksa setiap tubuh Axele. Axele tidak apa-apa, Pa, lagian ini hanya luka kecil, jadi kalian tidak perlu khawatir itu, ucap Axele kesal melihat Nando yang terlihat sangat panik. Bagaimana Papa tidak panik? Kau sedang terluka, jika perlu Papa akan membeli seluruh rumah sakit ini untuk merawatmu, ucap Nando kesal. Enak saja, tidak semua bisa dibeli pakai uang, Paman. Jika Paman membeli rumah sakit ini hanya untuk merawat anak satu ini, bagaimana nasib pasien lainnya, ucap Birma kesal. Sudahlah, aku mau istirahat, kalian keluar saja, berisik, ucap Axele secara tidak langsung mengusir Papa dan juga para sahabatnya itu. Dasar kau, mau jadi anak durhaka, papanya sendiri diusir, ucap Nando menempeleng kepala Axele. Melihat kedekatan Axele dan Nando, ayah hanya bisa terdiam. Dia menatap kebersamaan besan dan juga menantunya itu dengan tatapan penuh haru. Andai saja dia bisa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menebus semua kesalahannya. Namun, kesalahannya sangatlah besar, sehingga dia tidak pantas untuk mendapat kata maaf dari putrinya. Kau mau minum? Tanya Askara sambil memberikan segelas air kepada ayah. Terima kasih, ucap ayah tersenyum lalu menerima gelas itu dari Askara. Sebelum dekat dengan putranya, Papa juga dulu sama sepertimu. Tapi sekarang dia telah menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan kami, ucap Askara tersenyum. Jadi, semua orang memang memiliki kesalahan. Tapi tidak semua orang bisa menyadari kesalahannya. Bahkan ada juga yang menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan, ucap Askara tersenyum. Bersambung dulu ya teman-teman.